Ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nur al-mudhi bil nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasuli wa du'a ila huda wa dalalata ala al-khair bidika wajila mardadi wa qurbi wa thawabi. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran melalui Zoom. Walaupun yang hadir ini masih dua orang, yaitu Ukhtina Sabrina dan Akhina Muhammad Malik. Sepertinya kami belum pernah bertemu ini dengan Akhina Muhammad Malik. Apakah ada di sana? Ya, belum menjawab. Kalau Ukhtina Sabrina kemarin kita sudah berjumpa. Tidak apa-apa, kita walaupun tiga orang tetap kita akan lanjutkan pembelajaran kita di sore hari ini. Kita sudah sampai ke bab taukid atau istilahnya penguat. Ini salah satu dari tawabi, ada naat, atof, taukid, dan badal. Walaupun kita sudah bahas, tapi perlu kita ulangi secara sepintas. Taukid ini fungsinya adalah untuk menguatkan. Nah, misalnya ja'a zaitun, ja'a telah datang, siapa zaitun, zaid. Ketika ada taukid, yaitu di sini contohnya berupa lafadz nafsuhu, ini menunjukkan bahwa ada penekanan zaid datang sendiri. Zaid datang nafsuhu sendiri. Nah, ja'a zaitun nafsuhu, tidak dengan siapa-siapa. Ketika kita mengucapkan ja'a zaitun, zaid datang, ada kemungkinan zaid bersama orang lain. Tapi ketika ada taukid nafsuhu sendiri, maka di situ menunjukkan zaid memang betul-betul datang dengan sendirinya. Atau dengan arti lain, ja'a zaitun nafsuhu, artinya adalah yang datang ini memang zaid, diri zaid sendiri. Ja'a zaitun, yang datang adalah Z-nya itu sendiri, bukan ibunya Z, bukan saudaranya Z, bukan kakak-kakaknya Z, bukan. Seperti di sini contohnya adalah Z, ja'a zaitun nafsuhu, itu memang benar-benar Z yang datang. Kemudian bisa menghilangkan kemungkinan adanya kata yang tersimpan bahwa yang datang utusannya Z, ja'a rasulu zaitin, atau pelayannya Z, ja'a khadimu zaitin. Nah, ketika ada kata nafsuhu, ini menunjukkan kalau yang datang itu memang Z sendiri. Atau dengan arti yang lain, makna yang lain tergantung kalimatnya, Z datang sendirian. Jadi ada bisa dua arti, Z datang sendirian, atau yang datang adalah memang si Z, bukan orang lain. Di sini ada beberapa kata yang digunakan untuk taukid. Nafsu tadi, nafsu itu artinya badan atau diri. Al-ain itu sama dengan an-nafsu. Untuk kulun itu artinya setiap atau segala. Ajma'u itu artinya semuanya. Kemudian akta'u, absa'u sama abta'u ini artinya juga semuanya. Tapi dia untuk menguatkan ajma'u. Jadi taukidnya ada dua. Misalnya ja'a ashabu zaidin, telah datang teman-temannya Zaid, ajma'una semuanya, akta'una kesemuanya. Jadi ada dua taukid di situ. Jadi ajma'una ini bisa diikuti dengan tawabi'nya ajma'u, yaitu akta'u, absa'u, abta'u. Artinya adalah semuanya. Artinya di situ ada dua penekanan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu apa ya artinya? Semuanya telah datang. Semua temannya Z telah datang. Ja'a ashabu Zaidin ajma'una akta'una. Semua temannya Z telah datang. Jadi akta'u absa'u, abta'u ini khusus untuk mendampingi kata ajma'u. Bisa ajma'u itu berdiri sendiri, bisa juga ada bantuan akta'u absa'u dan akta'u. Kemudian hukumnya apa saja yang terkait dengan taukid?
Secara rofa nasab jernya sama ya. Kemudian nakiro dan makrifatnya juga harus sama. Kemudian dianalisisnya sekarang ya. Dianalisisnya kita langsung kepada contohnya di sini. Ja'a zaitun nafsuhu. Nah, nafsu ini adalah taukid, i'rabnya rofa. Kenapa rofa? Karena yang ditaukiti yaitu zaitun itu juga rofa. Nah, zaitun kenapa rofa? Karena dia adalah fa'il. Kalau ada fi'il ja'a pasti ada fa'il. Yaitu fa'ilnya adalah zaitun. Karena zaitun ini rofa, maka taukidnya juga harus rofa. Nah, ini isim mufrad, ini juga isim mufrad, berarti taukidnya rofaknya menggunakan tanda dhammah zaitun nafsuhu. Contoh kullun ja'atullabu kulluhum, telah datang murid-murid kulluhum semuanya. Nah, di sini kullu di sini taukid i'rabnya rofa. Kenapa? Karena yang ditaukiti yaitu atulabu juga rofa. Kemudian tanda rofaknya apa? Doma. Karena isim mufrad. Jadi lafadz kulun itu isim mufrad. Kemudian atulabu ini kenapa rofa? Karena menjadi fa'il dari fi'il ja'a. Ja'a telah datang siapa? Atulabu murid-murid. Sholat al-muslimuna ajma'una. Ajma'unanya taukid, i'rabnya rofa, tanda rofaknya adalah wawu. Kenapa wawu? Karena ajma'una ini adalah jamak mudzakkar salim. Nah, ajma'u ini boleh disertakan kata ini. Tadi apa itu? Akta'u, absa'u, dan abta'u. Akta'u, absa'u, abta'u. Jadi boleh ditambahi kata ajma'una akta'una. Yang fungsinya adalah penekanannya double. Seluruhnya, seluruhnya orang-orang muslim itu sholat. Nah, sholat ini adalah fi'il, fa'ilnya adalah al-muslimuna. Nah, fa'ilnya kenapa kok ini menggunakan wawu? Karena ini adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim berarti rofaknya menggunakan wawu nun. Ajma'una juga jamak mudzakkar salim, maka rofaknya menggunakan wawu nun. Oke, sekarang kita ke ini taukid. Nah, di sini latihannya adalah berilah harokat pada kalimat berikut ini. Saya beri contoh dulu najaha atulabu. Saya milih harokatnya kulluhum. Telah lulus siapa atulabu murid-murid kulluhum kesemuanya. Di sini kullu itu rofa. Kenapa rofa? Karena yang ditaukid yaitu atulabu juga rofa. Atulabu. Bedanya atulabu ini tanda rofaknya ndoma, alasnya karena jamak taksir dari tolibun, jamak taksirnya tulab. Kalau kuluhum ini kenapa ndoma? Karena ini isim mufrad. Najaha atulabu kuluhum. Contoh yang kedua, laki itu akhoka nafsahu. Laki itu akhoka nafsahu. Saya bertemu saudaramu laki-laki nafsahu sendirian. Atau dengan arti yang kedua, saya bertemu saudaramu nafsahu dirinya itu. Bukan orang lain maksudnya. Nah, di sini kenapa fathah? Karena ini dinasobkan. Kenapa nafsahu dinasobkan? Karena yang ditaukidi yaitu akhoka juga dinasobkan. Cuma tanda nasabnya beda. Nafsahu itu fathah karena isim mufrad. Akhoka pakai alif karena ini adalah asmaul khamsah, isim yang 5 itu. Apa itu? Abun akhun fu dzu malin itu ya. Laki itu ini adalah fiil dari lakia yalko. Laki artinya telah bertemu. Tu saya akhoka pada saudaramu nafsahu sendirian. Nah, jadi contohnya ini nomor 1 dan 2. Sekarang yang nomor 3 mungkin Uktina Sabrina dan nomor 4 berkenan untuk mencoba menjawab. Boleh, Har, Ustaz. ya silakan.
Tapi gambarnya belum ada Ustadz. Oh, gambarnya belum ada ya? Oh, sebentar. Oh iya, ini beda. Ini bukanya pakai Word. Ah, ya, ya, maaf. Sudah kelihatan? Sudah. Nah, ini yang nomor tiga ini ya. Jama'a al-ustazahu at-tilmizah at-tilmizatu kulluhunna. Artinya, Ustazah, ustazah telah mengumpulkan semua siswi. Ustazah telah mengumpulkan semua siswi. Berarti jamaah al-ustadzatu at-tilmizatu tadi ya. Iya. Kulluhunna. Mungkin berubah pikiran apa tidak harokatnya. Bisa harokatu tati. Nah, sudah yakin harokatnya adalah dhammah. Sudah. Sudah, oke. Kita analisis. Jamaah adalah fi'il. Nah, fi'il itu membutuhkan kepada fa'il atau pelaku. Di sini pelakunya adalah atau fa'ilnya adalah jamaah mengumpulkan siapa al-ustadzatu ustadzah. Mengumpulkan at-tilmidzat pada murid-murid sehingga ini menjadi objek. Nah, objek itu dalam posisi nahwunya namanya maf'ul bih. Berarti dia nasab. Nah, ini kan jamak mu'annas salim. Iya. Nasabnya pakai domah berarti ya. Nasabnya pakai kasrah. Kasro, ya berarti atil midati ini kasro atil midati. Berarti kuluhuna harokatnya bagaimana? Kulluhunna berarti Kalau yang di taukid ini nasob, berarti taukidnya harokatnya apa ini? kullah. Kullahunna, ya atil midati dia kasro karena ini jamak muannas salim. Kalau kullahuna fathah karena isim mufrad tanda nasabnya menggunakan fathah. Oke, betul. Jamaah al-ustadzatu at-tilmidati kullahunna. Arti-arti kejebak bukan kulihinna tapi kullahunna. Nomor 4 silakan lanjut nomor empatnya. Ana mu'jabun bitalamizi al-ma'hadi kullihim. Kullu. Coba Saya, diartikan ka- dulu. saya kagum dengan murid pondok semuanya. Saya kagum dengan murid pondok semuanya. Kulluhum, kullihim, kullahum. Pilih yang mana? Kullihim. Kullihim. Ya, ana mu'jabun. Saya kagum. Bitala midil ma'hadi kepada murid-murid pondok. Kullihim semuanya. Ini yang ditaukiti ini al-ma'hadinya apa talamidil ma'hadnya? Al-Ma'hadi. Al-ma'hadi. Saya kagum kepada murid-murid pondok. Semuanya pondok. Apa semuanya murid pondok? Bitalamizi, Ustaz. Bitalamidi. Jadi kullihim itu yang ditaukiti adalah bitalamidinya. Talamidil ma'hadnya. Bukan ma'hadnya. Ya, Kulli ini isim apa ini? Mufrad tadi ya sama dengan di atasnya. Kalau ya, talamid mufrad apa jama' apa musanna? jamak. Jama' ya. Jama' apa ini? Talamid. Jamak taksir. Jama' taksir. Oke. Oh ini Akhina Muhammad Malik sambil perjalanan ya semoga diberikan kelancaran dalam perjalanannya walaupun sambil perjalanan semoga tetap fokus pada kendaraannya dan sambil bisa menambah pengetahuan atau ilmunya. Semoga bermanfaat. Ini berarti kita bertiga tapi yang satunya menyimak. Oke, nomor 5 sekarang ya. Nomor 5 berarti Sabrina lagi. Nanti yang nomor 6 saya.
Nomor 5. Ya. Lanjut. Ihtaroko anasul manzilah. Asasul. Asasul. Eh, Sa ini. salah. Asasul manzilah jami'ahu. Artinya Seluruh perabot rumah telah terbakar. seluruh perabot rumah telah terbakar. Ya. Ikhtaroko telah terbakar. Asasul manzil perabot rumah. Jami'ahu kesemuanya. Coba diperhatikan lagi apakah sudah yakin dengan harokatnya. Asasul manzila jami'ahu gitu kan. Asasul manzili, Ustaz. Asasul manzili. Berarti jami'ahunya berubah menjadi Jami ha. manzili. Manzili. Asasul manzili. Betul. Terus jami'nya. Jami'ihi. Jami'ihi. Ikhtaroko asasul manzili jami'ihi. Manzili. Kenapa dia kasrah? Apa sebabnya? Karena mudafun ilaih. Ya, karena muntofileh. Muntofileh sering kita bahas. Muntofileh itu adalah muntofileh itu adalah dua kata atau tiga kata atau lebih yang dijadikan menjadi satu. Kalau bahasa Indonesianya adalah kata majemuk. Kata yang kedua itu pasti dia dijerkan. Nah, dijerkan itu biasanya hukum asalnya adalah kasroh. Asasul manzili. Dia kasroh karena isim mufrad. Jami'ihi berarti dia di sini kalau jami'ihi, yakin jami'ihi ya. Yakin. Nah, sekarang yang semuanya itu apakah rumahnya semuanya terbakar, apa perabot rumahnya yang terbakar? Perabot rumah. Perabot rumah berarti asasul mansili berarti ya. Sehingga Iya. yang ditaukiti dari asasulnya. Berarti ini kalau kasroh ikut rumahnya, kalau ikut asasu berarti dia rofa juga yaitu doma. Jadi yang Oh, betul adalah asasul manzili jami'uhu. Kan yang semua bukan rumahnya ya kan? Tapi yang semua adalah iya. perabot rumahnya. Jadi ini jami'uhunya yang jami'uhu yang betul. Taukidnya adalah jami'uhu yang ditaukidi karena rofa asasu. Nomor 6 sekarang saya. Sako itu as-sajarota ainaha. Saya sako itu dari sako yaski yang artinya menyirami. Sako itu saya menyirami. Di sini mematahkan ya. Yang betul apa ya? Oh, kalau menyirami pakai sin ya. Ini shin ya. Kalau shin Iya. mematahkan ya. Sako itu saya mematahkan atau memotong asajarota pohon itu ainaha saja. Nah, di sini ainnya itu seperti nafsahu, dirinya saja. Ainahu, nafsahu itu sama artinya. Nafsaha, ainaha sama. Sako itu asajarota ainaha. Nah, kenapa ainaha? Karena yang ditaukiti dinasobkan, yaitu asajarota. Kenapa dia dinasobkan? Karena menjadi maf'ul dari fi'il dan fa'il sako itu. Sako itu saya mematahkan. Ini ada fi'ilnya yaitu mematahkan. Fa'ilnya tu saya. Kemudian asajarota ini sebagai objek atau maf'ul bihnya. Sehingga dia nasob. Kemudian taukidnya juga nasob. Yaitu menggunakan fathah juga karena berupa isim mufrad. Ya. Mungkin bahasa Arab ini kalau sudah sampai di bab taukid ini, walaupun contohnya tiga lafadz, itu analisisnya lumayan banyak ya. Sako itu ini sudah berupa fi'il dan fa'il. Fi'il itu kata kerja, fa'il itu pelaku. Kemudian ada objek, istilahnya adalah maf'ul bih atau nasab. Berarti ketika kita belajar di kelas AAM 14 mungkin ada sebagian itu kesulitan karena mungkin tidak mengikuti dari awal. Nah, mungkin nanti yang ketinggalan itu bisa untuk menyimak
video-video pertama dan diskusi-diskusi ketika di awal-awal pembelajaran. Karena pembelajaran di awal itu sangat penting sekali sebagai dasar ketika sudah berjalan sepertiga, setengah, dan selanjutnya. Apalagi kita sudah memasuki bulan yang kedua, berarti tinggal setengah permainan saja kita berada di kursus ini. Karena tidak bisa kita langsung mempelajari langsung bab ini tanpa memahami bab-bab sebelumnya. Tapi walaupun begitu tetap kita singgung karena bahasa Arab itu sangat berkaitan. Seperti sako itu, fi'il fa'il ini pembahasannya sudah di awal. Tapi karena setiap kalimat itu pasti terdiri dari jumlah ismiyah, mubtada khobar. Kalau tidak berarti fi'liyah yaitu berupa fi'il dan fa'il ini tidak akan terlepas. Kalimat pasti antara keduanya ini. Maka jangan sampai kita meninggalkan keduanya. Bagaimana nomor 6? Ada pertanyaan mungkin? Sudah jelas? Sabrina? Sudah. Sudah. Ini Akhina Muhammad Malik atau Pak Muhammad Malik masih perjalanan. Dulu itu ada salah satu peserta di kelas AAM 11 kalau nggak salah. Itu likulil asr seperti jam segini, fisaati Robiah itu beliaunya itu fi torik fi asna'i torik di pertengahan perjalanan ilal masjid liyudaris. Jadi ada peserta itu yang setiap kali sore itu mendengarkan Zoom tapi sambil naik mobil dan videonya dinampakkan. Jadi beliaunya pakai apa itu namanya? Imamah itu ya, pakai serban yang di kepala itu. Nah, pesertanya ada kiainya ternyata. Jadi Oh, walaupun beliau itu sudah alim sebenarnya, tapi ingin mempelajari, mengingat-ingat ngaji masa lalu kata beliau. Jadi walaupun dalam perjalanan pun, tapi saya juga khawatir juga. Jadi sambil perjalanan nyopir mobil apalagi. Tapi iya. katanya rumahnya tidak jauh, sehingga jalannya itu tidak bukan jalan raya yang besar bukan. Hmm. Dan perjalanannya pun lama karena beliau ya isu fil Jakarta, tinggal di Jakarta, otomatis jalannya ya lumayan ramai. Tapi kadang-kadang juga menanggapi juga. Ya mungkin kalau Bapak Muhammad Malik fokus perjalanan, nah itu lebih baik lagi. Nanti kalau fokusnya dua, nah, ini mengkhawatirkan juga. Oke, saya lanjutkan yang nomor 7. Inas sababa amalu bilatihim angfus hum amalu bilatihim. Ini kira-kira apa harokatnya ini? Sesungguhnya para pemuda jiwa mereka itulah harapan negara mereka. Inas sababa apa ini? Angfusuhum, Ya, angfusahum, rohum. angfusuhum ya. Domah ya. Ya. Inas sababa anfusuhum amalu bilatihim. Ini sababanya kan fathah. Taukidnya doma. Yakin seperti itu? Em, Gimana ini? Inna syababa fathah ya kan? ya. Kemudian Anfusahum. anfusahum ya fathah juga. Asyababa inna syababa sesungguhnya para pemuda atau pemuda-pemudi anfusahum diri mereka itulah amalu bilatihim harapan bangsa mereka. Nah, di sini kita analisis yang depan dulu inna syababa kenapa dia fathah? Karena ini adalah isimnya inna. Ya. Asyababa ini adalah isimnya inna. Syabab itu jamak. Syabun itu satu pemuda. Kalau syabab itu banyak pemuda. Kemudian karena jamak taksir maka nasabnya menggunakan fathah. Yang namanya inna ada isim, ada khobar. Dia menasabkan isim dan dia merofakkan khobar. Mana khobarnya? Amalu biladihim.
Kalau diartikan, sesungguhnya para pemuda jiwa mereka itu amalu bilatihim atau adalah harapan bangsa mereka. Nah, untuk mempermudah kemarin mencari khobar bisa meminjam kata itu yaitu adalah. Angfusahum adalah taukid penekanan pada lafaz syababa. Ini sebenarnya sudah ada inna ditambah lagi taukid angfusahum. Sesungguhnya para pemuda anfusahum diri mereka sendiri itulah sebagai harapan bangsa mereka. Anfusahum dia nasab karena taukidnya asyababa. Kemudian nasabnya menggunakan fathah, alasannya karena ini adalah jamak taksir dari nafsun. Nah, jadi kalau mufradnya itu nafsun, kan pakai nafsahu gitu ya. Tapi karena ini yang ditaukiti jamak, maka ini ikut juga jamak. Sekarang yang nomor 7, nadhaftu asaha jami'ha. Saya membersihkan halaman seluruhnya. Ini sahahnya, taknya, harokatnya apa ini? Nasab. Nasab berarti harokatnya fathah, dhammah, kasroh, Fathah. fathah. Karena nasab isim mufrad maka tanda nasabnya menggunakan fathah. Nadhaftu ini fi'il plus fa'ilnya tak ini. Nadhaftu saya membersihkan ini dari nadhafa yunadzifu tanzifan yang artinya membersihkan. Berarti jami ha ini jami aha, jami uha, jami iha. Mana yang dipilih? Jam'ah. Jami aha ya karena nasab ini juga nasab. Nah, taukid ini tidak terlalu sulit ya. Mudah sebenarnya. Tinggal menyamakan dengan lafadz yang ditaukiti ya. Belum tentu lafadz yang ditaukiti itu adalah lafadz yang sebelumnya. Seperti talamidil ma'had. Nah, ini kan yang ditaukiti adalah talamidil ma'hadnya, bukan ma'hadnya saja. Kemudian asasul manzili. Maka kalau kita jawab jami'ihi salah. Karena yang ditakuti bukan manzilnya. Tapi satu paket asasul manzili jami'uhu. Nah, di situ menunjukkan kalau nanti ada kalimat panjang, ada taukid di situ. Kita harus teliti apakah yang ditaukiti kata atau lafadznya sebelumnya persis atau sebelumnya tapi ada jaraknya atau ada jedanya. Oke, untuk yang bab taukid mungkin ada pertanyaan. Gak ada Ustaz. Nggak ada ya. Kita lanjutkan yang bab ini. Badal. Saya agak ngantuk ini ya. Karena apa ini? Cuacanya dingin. Sore-sore Iya. terus anginnya sepoi-sepoi. Biasanya tidur siang ini tidak tidur siang. Nah, nanti malam. Karena ini akhir pekan, libur. Sekarang badal. Badal itu artinya pengganti. Apa saja hukum yang berkaitan dengan badal jika isim diganti dengan isim yang lain atau fi'il diganti dengan fi'il yang lain, maka penggantinya mengikuti kata yang diganti pada semua i'rabnya. Oke, ini pengertiannya. Coba kita lihat. Badal ada 4. Badal kul min kul. Kul itu seluruhnya diganti dengan isim yang seluruhnya. Kalau badal ba'd min kul itu berarti sebagian diganti dengan seluruhnya. Kemudian ada badal istimal. Satu benda itu diganti dengan satu hal yang tercakup dalam benda tersebut. Kemudian badal golat itu ada isim, kemudian diganti dengan isim yang baru karena isim yang disebutkan pertama salah. Nah, lebih jelasnya ke contoh. Kalau hanya teorinya kadang kita bingung. Nah, di sini kul min kul, yaitu sama dengan yang digantikan. Contohnya, koma zaitun akhuka. Koma telah berdiri, zaitun zaid, akhuka, yaitu zaid saudaramu. Bukan Z orang lain. Artinya Z itu juga akhuka, akhuka itu juga Z.
bukan separuh-separuhnya bukan. Ini namanya badal kul min kul. Z akhuka. Contohnya lagi koma atau ja'a telah datang Abu Bakrin, Abu Bakar, abuka, yaitu ayahmu. Telah datang Abu Bakar, yaitu Abu Bakar ayahmu. Nah, kata ayahmu di sini adalah pengganti dari kata Abu Bakar. Abu Bakar itu ya ayahmu, ayahmu itu ya Abu Bakar. Itu contohnya kul min kul. Kalau ba'at min kul sebagian dari seluruhnya seperti akal tu ar-raghifa tulusahu. Saya telah makan roti tulusahu dua sepertiganya. Tulusahu. Ini namanya badal kul min kul. Akal tu ar-raghifa tulusahu. Saya telah makan roti tulusahu sepertiganya. Jadi sepertiga ini adalah bagian dari si roti. Itu namanya ba'at min kul. Ini hampir mirip-mirip dengan istimal, tapi kalau istimal ini kata pengganti dan yang digantikan itu ada keterkaitan yang tidak menyeluruh atau ada keterkaitan sebagian saja. Nah, kalau ini bagian-bagiannya secara zohir ya, itu ba'at mingkul. Roti sepertiganya roti. Itu ba'at mingkul. Tapi kalau istimal, bagiannya itu adalah sesuatu yang menempel pada orangnya, bukan sepertiganya seperti ini, bukan. Seperti ini yang menempel adalah ilmu. Nafa'ani bermanfaat bagiku siapa Zaidun Zaid, ilmuhu yaitu ilmunya. Nah, di sini ilmunya Zaid itu terkandung di dalam dirinya Zaid. Jadi istimewa itu artinya sesuatu yang terkandung gitu enaknya. Jadi ilmu itu sesuatu yang terkandung dalam diri Zaid. Kalau ba'at mingkul bagian dari si yang dibadali. Tapi kalau istimal adalah kandungannya. Kalau badal golat itu menyebutkan isim sebagai kata pengganti dari kata isim yang sebelumnya yang salah. Ra'aitu Zaidan. Saya lihat Z. Bukan. Alfarosa. Kuda. Nah, jadi dia itu ingin ngomong Alfarosa, tapi salah menyebutkan Z. Ini namanya badal golat. Ra'aitu Zaidan. Alfarosa. Nah, jadi di sini ada apa itu ya? Intonasinya ya. Ada gaya bahasa ketika mengatakannya berbeda dengan kalimat-kalimat biasanya. Itu badal. Kita langsung ke ini, soal latihannya. Letakkan kata yang sesuai pada titik-titik di bawah ini, kemudian tentukan jenis badalnya. Apakah kul min kul, ba'at min kul, atau istimal, atau golat. Contoh nomor satu, saya jawab dulu. Arsalahullahu arsala. Ini betul arsala ya. Arsalahullahu, Allah telah mengirimkan kepada kaum itu an-nabiyya kepada nabi, telah mengutus nabi kepada kaum itu Muhammadan, Nabi Muhammad, rahmatan sebagai rahmat lil alamina bagi alam semesta. Hari ini arsalahu lahu, arsala itu artinya mengutus, hu untuk kaum. Siapa yang mengutus? Allahu. Jadi lafzul jalalah ini sebagai fa'ilnya, kemudian an-nabiyya menjadi maf'ulnya. Jadi maf'ulnya ada dua, ada an-nabiyya, ada hu. Allah mengutus nabi kepada hu, kepada mereka, yaitu an-nabiyya ini adalah badalnya adalah Muhammadan. Karena ini nasab berarti badalnya juga nasab. An-nabiyya itu Muhammad, Muhammad itu adalah an-nabiyya. Jadi kalau ada kata an-nabiyya ada alif lamnya, ini menunjukkan kalau sudah makrifat, artinya diketahui oleh orang, maksudnya an-nabiyya ini adalah Nabi Muhammad. Rahmatan sebagai rahmat lil alamina bagi alam semesta.
Sekarang Sabrina. Silakan untuk yang nomor dua. Coba menjawab nomor dua. Rofaktu Umara akhokah. Saya menemani Umar saudaranya. Akhoka ya. Iya, Ustaz. Akhoka ya. Oh ini artinya salah. Saudaramu seharusnya ya. Rofaktu saya menemani. Rofako yurofiku murofakatan. Artinya menemani. Rofaktu menemani siapa saya? Umar pada Umar. Umar siapa ini? Akhoka. Umar saudaramu. Jadi Umar itu ya akhoka. Akhoka itu ya Umar. Oh ya, dia ada yang lupa. Ini yang nomor satu namanya badal kul min kul. Nabi itu ya Nabi Muhammad. Muhammad ini maksudnya adalah Muhammad yang Nabi. Umar ini adalah Umar saudaramu. Saudaramu ini adalah si Umar. Namanya berarti eh, apa itu tadi? Kul min kul. Seluruh diganti dengan seluruh. Yang nomor tiga, silakan. Jabat ni al madrasatu naf nazo nazafatuha. Sekolah ini membuat Nadzafatuha. kagum akan bersihnya, kebersihannya. Ya, ajabat nih. Mengagumkan kepadaku. Dari fi'il ajaba yu'jibu i'jaban. Mengagumkan kepadaku apa al-madrasatu madrasah. Nadzafatuha kebersihannya. Nah, berarti di sini nadzafatuha di sini adalah badalnya. Jadi madrasah ini mengagumkan kepadaku. Apanya ini? Nadzafatuha kebersihannya. Nah, ini badal apa ini jenisnya? Badal badal istimal ya, Ustaz. Istimal. Ya, istimal itu adalah kandungan yang berada dalam madrasah diantaranya adalah kebersihannya. Jadi yang mengagumkanku itu adalah kebersihan sekolah. Sebenarnya bisa kita buat ajabat seni nadzafatul madrasah. Kebersihan sekolah ini mengagumkanku. Cuman bahasa Arab itu tidak seperti itu. Bisa ada kalanya dibuat seperti ini. Ajabat ni al madrasatu nadzafatuha. Sehingga gaya bahasanya itu berbeda dengan gaya bahasa kita. Yang nomor empat, silakan. Nomor empat. Rawahu al-imamu muslimun. Muslimun. Ya, badal apa ini? Badal istimal. Istimewa. Badal ya, Kalau artinya gimana? Artinya coba dibaca dulu. meriwayatkan hadis tersebut yaitu Imam Muslim. Imam Muslim ya. Berarti Berarti badal apa ini? badal kul min kul. Kul min kul. Ya, rawahul imamu muslimun. Kalau kita dalam bahasa Indonesia itu kan sama apa ya? Kayak satu kata gitu ya. Iya. Imam Muslim meriwayatkan hadis tersebut. Ternyata kalau dalam bahasa Arab, imam itu ya Muslim, Muslim itu ya imam. Karena ketika di situ al-imamu itu ada alif lamnya, menunjukkan kalau sudah makrifat sebenarnya. Jadi imamnya itu sudah diketahui, sehingga ketika disebutkan imamu al-imamu muslimun lebih jelas lagi. Cuma itu salah tulisan al-imam ada tasdidnya, seharusnya tidak ada tasdidnya. Nomor 5, saya yang baca. Kodo itu saya membayar. Dari kodo yakti kodoan. Ataina pada utang. Sulu sulu saihi. Sulu saihi. Dua per tiganya. Sulu saihi. Saya membayar utang sepertiganya. Kenapa sulu saihi? Karena ini yang badalnya daina. Artinya hutang itu dinasobkan menjadi maf'ul bih. Jadi objek. Karena dinasobkan maka badalnya juga
nasab thulutsaihi. Nah, ini musana. Musana itu kalau 2/3 itu sulusani. Sulusani. Tapi karena bergandengan dengan domir, di sini ada hak, maka itu bacanya thulutsahu. Thulutsahu. Ini ketika rofa. Nunnya menjadi hilang. Nah, ketika dia nasab dan jer, thulutsaini. Artinya 2/3. Thulutsaini. Ketika ada domir hak, nunnya hilang, jadilah thulutsaihi. Nah, ini artinya 2/3. Jadi nasabnya menggunakan ya. Nah, ini termasuk badal apa ini? Badal itu apa? Badal ba'at minkul. Ya, ba'at minkul sebagian dari keseluruhan. Nomor 6, hadza mazilu Ahmada titik-titik Hasanin. Ini adalah rumahnya Ahmad, anaknya Hasan, putranya Hasan. Yang mana? Ibnu, Ibni. ibni. Ya, mazilu Ahmada ibni Hasanin. Di sini sebenarnya soalnya agak mengecoh. Di sini adalah Ahmada. Nah, kalau kita jawab sama-sama ibna, salah jawabannya. Karena Ahmada di sini posisinya adalah dijerkan karena mudhof ilaih. Mudhofnya Iya. adalah manzilu, mudhof ilaihnya adalah Ahmada. Rumahnya Ahmad. Nah, kenapa dia fathah? Karena ini namanya adalah isim goiru munsharif, isim yang tidak menerima tanwin. Tatkala dia jar bukan kasroh tapi fathah. Nah, badalnya juga dijerkan. Karena ini adalah isim biasa, bukan maksudnya bukan isim ghairu munsharif, artinya isim yang bisa menerima tanwin, maka kasroh. Hadza mazilu Ahmad bni Hasanin. Nah, Hasanin juga dimudhofkan. Ini mudhof ilaih, ibninya adalah mudhof. Karena diidhofahkan, maka yang mudhof ilaihnya dijerkan lagi. Hasanin. Nah, kalau seperti ini, badal apa ini? Badal kul minkul. Kul min kul. Ahmad itu adalah anaknya Hasan itu ya Ahmad ini. Oke, nomor 7. Silakan Sabrina untuk membaca lagi. An ummil mukminina Ummu Salamah. Dari Ummul Mukminin yaitu Ummu Salamah. Ummu Salamah dari Ummil Mukminina dari Ummil Mukminin yaitu Ummu Salamah. Ummu Salamah ya. Yakin ini Ya, ya? Tidak yakin. berubah? Enggak. Enggak. Oke. Ini an ummi kemasukan huruf jar, maka ummi dia dijerkan tanda jarnya kasroh. Kemudian al mukminina dia mudhof ilaih. Ini mudhof ilaih. Maka karena ini jamak mudzakkar salim, tanda jarnya menggunakan ya ummil mukminina. Nah, kemudian ummil mukmininya ini ya Ummu Salamah itu. Nah, ini Ummu Salamahnya kok domah. Kenapa alasannya? Oh. Umi ya, Ustaz. Ummi ya, Ummi Salamata. Nah, sama-sama umminya karena badalnya ini ummi karena yang dibadali ini adalah lafadz Um. atau isim yang dijerka. Nanti sama-sama dijerka. Cuma mudhofilahnya adalah salamah itu fathah. Karena ini juga termasuk isim ghairu munsorif, isim yang tidak ditanwin ummi salamata. Sehingga jernya mengenakan fathah bukan kasroh. Nomor 8, silakan dibaca. Zonantu Maryama bintun Muhammadin muhandisatin. Saya kira Maryam putri Muhammad itu adalah arsitektur. Ya, saya mengira pada Maryam
yaitu putrinya Muhammad itu muhandisatan arsitektur. Pintu ya tadi ya, atau Iya, binti? Bintul. Pintu. Yang dibadali yang mana ini? eh Siapa Maryam. yang Maryam ya? Maryam itu ya anaknya Muhammad ya Maryam. Maryamnya Fathah, berarti badalnya gimana ini? Bintah. Pinta ya. Kenapa dia nasab? Karena ini menjadi maf'ul pertamanya dona. Dona kemarin kalau di bab setelah kana ina terus dona, dona itu adalah fiil nakis yang membutuhkan pada dua maf'ul. Donantu mengira siapa saya, fa'ilnya saya. Kemudian maf'ul bih atau objek pertamanya adalah Maryam. Saya menyangka pada Maryam. Kemudian maf'ul bih yang kedua adalah muhandisatan. Saya mengira Maryam anaknya Muhammad itu adalah muhandisah. Nah, berarti ada dua maf'ul. Kemudian karena ini nasab, maka badalnya juga nasab. Badal apa namanya ini? Badal kul min kul. Kul min kul. Ya, yaitu dalam pembelajaran tentang tawabi. Kita bahas hari ini adalah taukid dan badal. Tinggal kita nanti menyamakan ketika kita baca kitab. Saran kami karena jurumnya itu untuk pemula kita hadirkan sesederhana mungkin. Mungkin tetap ada yang kesulitan, mungkin tetap harus apa itu ya, sering-sering baca materinya, kemudian berusaha untuk mengerjakan latihannya. Mungkin ketika latihannya sudah dikerjakan ada kesulitan bisa ditanyakan. Terus yang harus kita lakukan yang kedua adalah sering praktek, yaitu mencoba menganalisis sendiri dari buku-buku yang sudah ada harokatnya dulu. Misalnya yang mudah itu seperti kitab yang tipis-tipis, ada kitab itu Akhlak Lil Banin. Ada jilid satu 2 3 mungkin bisa beli jilid 2 dulu, maksimal jilid 3. Nah, itu untuk latihan, untuk kenapa ini harokatnya doma, kenapa harokatnya fathah, seperti itu. Kalau kita langsung pakai kitab yang tidak ada harokatnya, kita pasti kesulitan. Karena yang namanya jurumiyah atau nahwu itu hanya membahas huruf belakang itu harokatnya atau hurufnya apa. Tidak membahas yang depan-depan. Nah, yang depan-depan itu seperti rohmatan. Kenapa ini rohmah kok enggak ruhmutan gitu ya. Mungkin atau enggak rohimatan. Nah, itu berdasarkan mufradat atau kosakata yang telah kita hafal. Sebenarnya nahwu itu hanya membahas yang paling banyak adalah harokat akhirnya. Itu saja. Adapun yang depan-depannya itu adalah kosakata kita, mufradat kita sampai seberapa. Jadi dengan cara kita sering membaca, lebih baik lagi ada yang menghafal, itu sangat mempermudah. Kalau kita hanya mengandalkan teori, tidak bisa. Nah, teori kita sudah dapat, kunci-kuncinya yang kita sudah dapat, tinggal kita melatih diri sendiri. Kemudian mungkin ketika sudah mulai-mulai agak jadi bisa gitu, bisa mencari pembimbing atau ustadz misalnya, mungkin di daerah antum yang bisa untuk mengajari selanjutnya. Atau mengikuti kursus-kursus lanjutan, misalnya di kelas kami nanti insya Allah ada kursus lanjutan atau di kursus-kursus lain. Nah, seperti saya sendiri itu sering mengikuti kursus-kursus bahasa Arab untuk menambahkan wawasan juga pengalaman, mengambil faedah dari kursus-kursus yang ada. Ya walaupun mungkin agak mahal ya mungkin ya, agak mahal. Ya mungkin ada pertanyaan dari Nggak Uktina ada, Pak. Sabrina, enggak ada ya? Atau karena satu orang mungkin malu? Enggak. Oh enggak. Ya, kalau enggak ada kita akhiri berarti. Iya, Ustaz. Yakin enggak ada ya? Enggak. Enggak. Enggak ada. Oke. Kita akhiri, kita baca doa kafaratul majelis secara bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.